Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keluarga kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Masih sibuk sekarang? Apa gimana Masih sibuknya? kegiatan sekarang ngawas Awas ya, kasih ujian sekolah kegiatan kelas sumatif 6 ya. siswa ya. Kemudian PDP juga ya Pak. Ya. Seperti yang telah Bapak kemarin sampaikan bahwa mau katanya mau disupervisi ya Pak ya, supervisi kelas. Alhamdulillah saya sekarang baru bisa nih Pak, baru bisa ngadain supervisi gitu kan Pak ya. Kira-kira nanti dalam kegiatan supervisi kelas nih Pak Halo, tujuan pembelajaran yang hendak Pak Halo sampaikan itu seperti apa Pak? Ya, nanti untuk praktek proses pembelajaran saya nanti ya ketika akan disupervisi oleh Bapak, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul. Dan di situ ya. saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi nanti tujuan pembelajarannya Bapak akan fokus kepada sifat-sifat Rasul dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi supaya siswa itu bisa gampang paham ya guys ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian apa yang membuat Pak Alo ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak? Ya. Setelah saya mengikuti beberapa workshop ya, pembelajaran pelatihan, ternyata menurut saya pembelajaran diferensiasi ini sangat cocok untuk diterapkan pada materi pembelajaran sifat-sifat Rasul agar peserta didik bisa cepat atau gampang memahami tentang apa itu sifat-sifat Rasul ya, artinya dan ada berapa supaya paham. Oke. Jadi intinya kalau boleh saya menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak barusan, kenapa Bapak ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Karena yang pertama, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian kebutuhan belajar siswa yang seperti apa nanti yang akan Bapak kembangkan di dalam pembelajaran tersebut Pak? Karena kebutuhan pembelajaran siswa ini banyak bermacam-macam ya. Siap. Bagaimana supaya kebutuhan seluruh siswa ini bisa tercapai? Makanya saya di sini menerapkan pembelajaran diferensiasi, karena pembelajaran diferensiasi ini menggabungkan seluruh kebutuhan manusia seperti kan kebutuhan peserta didik seperti kan peserta didik itu ada yang bisa paham pembelajaran itu dengan cara melihat dengan visual. Juga ada peserta didik yang gampang pahamnya itu dengan melalui pendengaran audio visual. Oleh karena itu saya akan menerapkannya ya. Bisa Bapak ceritakan Pak rencana baik Bapak ke depan untuk menerapkan pembelajaran tersebut seperti apa nanti di tataran pelaksanaannya gitu. Nanti ketika pelaksanaannya nanti saya akan memberikan tugas ya ke peserta didik mereka supaya menuliskan sifat Rasul itu apa saja ya, dan ada beberapa peserta didik yang menuliskan arti sifat-sifat Rasul itu. Nanti peserta didik nanti akan saya suruh ke depan ya untuk mereka bisa memasangkan sifat Rasul dan artinya. Dan juga nanti saya bagaimana supaya peserta didik ini ceria, nanti saya akan membuat IL atau sebuah lagu lah agar bisa gampang dipahami arti-arti sifat wajib Rasul itu ya. Oke. Berarti Pak nanti rencana ke depan Bapak di dalam pembelajaran diferensiasi tersebut Bapak tentunya akan memberikan sebuah kayak ke siswa itu memberikan sebuah tantangan dengan cara memasangkan kata dengan artinya ya Pak ya. Kemudian nanti dibagi kelompok tidak dalam kegiatan pembelajarannya Pak? Nanti akan dibagi kelompok. Dibagi kelompok ya. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya strategi ya Pak ya. Strategi apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut Pak? Strateginya? Ya, strategi yang akan dilakukan oleh Bapak ketika pembelajaran diferensiasi yang akan Bapak laksanakan nanti gitu. Nanti pertama saya akan mengkelompokkan siswa itu dari beberapa kelompok ya
Ada yang kelompok mereka tugasnya itu adalah untuk menulis nanti sifat wajib itu, Oh, sifat iya. wajib Rasul itu apa Kelompok, saja. siap. Nah, nanti ada beberapa kelompok yang menulis arti-artinya. Arti-artinya. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan, nanti peserta didik disuruh mengambil dan nanti memasangkan Oke, atau siap. menjodohkan, Menjodohkan. ya sifat wajib Jadi Rasul dengan strateginya nanti Bapak akan membagi sebuah kelompok, Ya. kemudian di dalam kelompok tersebut ada yang menuliskan nama sifat wajib Rasul itu apa saja, ya. Kemudian ada juga yang artinya. menuliskan artinya Ya, gitu kan. arti dari sifat Oh, Rasul. berarti masing-masing kelompok punya tugas masing-masing gitu Iya, kan. dan Tidak satu kelompok tidak satu kelompok menyelesaikan tugas nama dengan artinya, tidak. Berarti kelompok satu misalkan menuliskan nama sifat wajib Rasul. Kemudian kelompok dua menuliskan artinya sifat wajib Rasul. Nanti dari kelompok satu sama kelompok dua bisa dipasangkan gitu Pak. Iya. Oke, siap Pak. Baik sekali Pak ya. Sebelumnya nanti saya akan memperlihatkan sebuah video dulu yang menceritakan tentang sifat Rasul. Oke. Si peserta didik anak-anak mengamati dulu, setelah itu mereka nanti menyimpulkan. Oke, berarti itu masuk kepada diferensiasi audio visual ya guys. Ya Pak ya. Oke, kebutuhan belajar siswa yang diberikannya berarti kebutuhan yang audio. Audio. Kemudian yang kebutuhan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang visualnya juga termasuk. Visual ada. Ya, kan nanti saya menampilkan sebuah video nanti visualnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kemudian ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajarannya ya Pak ya, indikator ketercapaiannya kira-kira seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya, ya. Ini siswa bisa memahami sifat wajib Rasul, ya, dan sifat mustahil Rasul, ya, dan siswa bisa mengetahui apa artinya sifat wajib Rasul tersebut. Ya. Jadi indikator ketercapaiannya Bapak bisa melihat siswa tersebut dapat menyebutkan dan juga dapat menjodohkan sifat wajib Rasul dengan artinya. Terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak ya, rencana baik Bapak ini kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan? Nanti setelah kegiatan sumatif kan minggu ini, sekarang segala kegiatan sumatif nanti Senin depan. Senin depan sudah mulai proses pembelajaran. Oke, berarti rencana baiknya akan dilaksanakan Senin depan ya. Oke, terima kasih. Siapa saja kira-kira Pak yang dapat Bapak minta bantuan atau yang bisa dapat Bapak minta bantuan supaya kegiatan proses pembelajarannya juga dan pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik? Ada yang akan dilibatkan? Yang pertama adalah wali kelas ya, dari kelas 4 ya. Kemudian itu ada lagi Pak peserta didik tentu ya tentu. Kemudian yang ahli dalam bidang IT nanti, karena saya akan memasang proyektor, itulah ini fokus. Bisa operator sekolah. Oke Pak. Dari semua tersebut insya Allah dapat membantu kegiatan proses belajar mengajar yang akan Bapak terapkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Nampaknya semuanya sudah terserap, tercatat oleh saya. Nanti di dalam pelaksanaannya mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih Pak Alo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu.
Nanti doa Bapak pimpin ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang ya hari Senin. Siapa yang tidak masuk sekarang? Oh, Sukma. Ya, kenapa Sukma tidak masuk? Oh, belum sembuh ya habis disunat. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Ya? Oh, cuma Sukma ya. Yang tidak masuk hanya Sukma. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa sekolah, belajar, bertemu dengan teman-teman kita. Nah anak-anak, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat wajib Rasul ya. Namun sebelumnya kalian masih ingat kemarin Bapak membahas tentang apa? Tentang surat At-Tin ya. Kemarin Bapak membahas tentang surat At-Tin ya, artinya adalah buah tin ya. Ya anak-anak, sebelumnya nanti kalian lihat dulu ya. Lihat dulu ini materinya. Ya. Ya, dengarkan dulu ini. Materi tentang sifat wajib Rasul. Dengarkan. Ya.
Oke, sudah ya anak ya. Sampai sini. Ya, oke. Nanti barusan sudah melihat tentang video. Nah, video tadi yang Bapak tayangkan ini menjelaskan tentang apa? Nah, sifat wajib Nabi atau sifat wajib Rasul. Coba kalian tadi yang sudah melihat video, ada berapa sifat wajib Nabi? Oke, betul ya, ada 4. Coba siapa yang tahu yang pertama apa? Acungkan tangan. Acungkan. Oh, ya, apa Ima? Oke, yang pertama Ima adalah sidik. Apa artinya Ima sidik? Benar. Tepuk tangan untuk Ima. Apa ya ini? Coba yang kedua, sifat wajib Rasul apa? Kelompok yang lain ada tidak? Yang lain. Oh, siapa tadi yang amanah? Oh, ini. Yang kedua apa sifat wajib Rasul? Amanah. Apa amanah artinya? Terpercaya. Coba kita sama-sama. Sidik, amanah. Terus yang ketiganya apalah? Tablik. Apa artinya tablik? Menyampaikan. 4 apa? Nah, apa artinya patona? Pintar atau cerdas. Coba Bapak ulang ya, sifat wajib Rasul ada 4 ya. Pertama, sidik artinya benar. 2, amanah artinya terpercaya. 3, apa? Tablik artinya menyampaikan. 4, patona artinya cerdas atau pintar. Nah, anak-anak, nanti Bapak akan memberikan sebuah lagu pada kalian ya. Ada lagunya nanti di video lihat. Nanti kalian nadanya seperti nada sholawatan yang dinyanyikan oleh wali tobat ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, nadanya seperti itu ya. Nanti Bapak lihat, kalian lihat ya nanti. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Patona cerdas artinya. Kembali lagi ya. Halo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Patona cerdas artinya. Oke, Bapak tutup ya. Ya, sudah bisa? Apa kalau tidak lihat? Oke, coba kita terakhir sekali lagi ya. Tidak melihat teksnya. Coba mulai. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Patona cerdas artinya. Oke, sudah berkelompok. Oke, coba Bapak mau mencoba berkelompok ya.
Ya, kelompok. Langsung tugas. Oke anak-anak. Bapak sekarang kalau kalian sudah hafal tentang sifat wajib rasul, Bapak akan membagikan tugas ya. Membagikan tugas. Nah, ini Bapak sudah siapkan. Nanti kalian menjodohkan sifat wajib rasul dengan artinya ya. Nah, di sini nanti kalian tempel sifat wajib rasul dan ini artinya. Ya, nanti kelompok mana yang sudah betul-betul paham, sudah mengerti tentang sifat wajib rasul ini ya, dijodohkan. Apakah nanti kalian akan betul semua ingin menjodohkannya atau tidak? Ya, Bapak akan bagikan ini. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan tugas ya pada kalian kelompok. Di sini ada 2 kelompok ya. 2 kelompok tugasnya nanti kalian nyanyi ke depan ya. Nah, untuk 2 kelompoknya lagi Bapak akan memberikan tugas kalian menempelkan sifat wajib rasul dan artinya. Dijodohkan ya, dijodohkan. Nah, oke. Nah, ini. Nah, untuk yang menyanyi ini kelompok 1 dengan ini kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 tugasnya kalian adalah untuk menjodohkan sifat wajib rasul ya. Ya. Ya, ini untuk kelompok yang mengerjakan untuk menjodohkan sifat wajib rasul ya. Oke. Nah, ini juga untuk kelompok ini. Ya. Oke. Terus ini juga ya, kalian juga diberikan tugas ini. Nah, ya. Semuanya dikasih tugas untuk menjodohkan sifat wajib rasul. Coba itu siapa, nih? Ya, duduknya yang kaki bisa. Ya, yang kaki. Silakan kalian jodohkan. Namun nanti perhatikan ya, sambil perhatikan Bapak. Nanti 2 kelompok penyanyi ya, yang 2 kelompoknya lagi menampilkan hasil menjodohkan sifat wajib rasul. Sak hiji ewang pasti 5 urang anu kadua menyampaikan saya nomor barang. Silakan ditempel. Coba layarnya cuma satu ya. Ya nanti. Bentar, tunggu dulu kalian jangan berisik ya. Nah, ini airnya. Oh, kamu punya ya. Aduh, itu kamu duduk kan? Bapak nanti. Duduknya yang kaki nih, kita boleh ada yang di meja, di kursi. Duduk di kursi, silakan. Oke, sudah anak-anak? Belum? Oke, sudah. Ini kelompok pertama ya, yang paling duluan beres. Mana kelompok mana lagi yang sudah beres? Api dulu jangan api. Kelompok ini sudah. Sudah kelompok bareng-bareng.
bareng. Kerjakannya berbarengan. Ya, coba lihat ini kelompok satunya. Ya sudah, ya tunggu dulu, tunggu. Sudah. Ya, simpan dulu di meja kalian dulu yang rapi dulu. Sudah. Ayo cepat. Ayo cepat. Sini ayo pasang tidak pasang. Jangan susun. Kan. Mana kelompok ini sudah? Lihat. Ini kelompok Rio. Terus, aduh. Ini, gimana? Sudah semua? Ya, oke. Kalau sudah semua, sekarang kalian mempresentasikan ke depan. Ya, untuk kelompok ini, nomor 1 kalian presentasinya adalah menyanyi dengan kelompok 2 menyanyi. Ya. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 kalian presentasinya adalah menampilkan hasil diskusi kelompok, ya, menjodohkan sifat wajib rasul. Silakan kelompok 1 ke depan dulu sampai di bawah itu tugasnya. Nah, lihat ke depan. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan. Sifat rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat artinya amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Karena cerdas artinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. 1, 2, 3. Yo kawan. Tangan untuk kelompok 2. Sidik orang bacanya sidik. Coba lihat, nggak coba. Oke, ya. Bagus ya teman-teman, ini sudah betul. Oke, jadi sekarang kalian sudah paham ya tentang sifat wajib rasul.
Jadi anak-anak, kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang sifat wajib Rasul. Jumlahnya ada 4. Satu, ini artinya benar. Amanah. Kedua, amanah artinya percaya. Tiga, lagi artinya terus faktornya kita artinya dan itu adalah sifat wajib Rasul. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sifat wajib itu apa? Wajib itu, sifat wajib itu, harus. Ya, sifat wajib Rasul itu adalah sifat yang ada pada Rasul. Jadi yang pertama sini kalian tidak boleh berbohong. Terus kalian harus amanah menyampaikan. Kalau ada orang yang menitipkan pembicaraan atau barang kepada kita, kita sampaikan. Kemudian tabligh menyampaikan. Nah, fatona itu cerdas. Rasul itu adalah orang yang sangat cerdas, pintar, ya. Oke anak-anak, ya demikian untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bisa mencontoh sifat-sifat Rasul. Kita harus jujur, kita harus cerdas, kita harus amanah, dan kita juga harus menyampaikan tabligh itu. Oke, demikian anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau pembelajarannya telah selesai dilaksanakan, alhamdulillah dengan lancar ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran ini, perasaan Pak Alo seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah setelah saya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ya, terutama diferensi produk dan konten, alhamdulillah saya senang bisa mempraktekkan pembelajaran seperti ini. Bahkan anak-anak pun sangat antusias mengikuti proses pembelajarannya. Oke, siap Ya. Pak. Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan nih Pak Alo, menurut Pak Alo apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Alo di dalam pembelajaran tadi? Oh iya. Nah, dalam proses pembelajaran tadi, alhamdulillah saya sudah mengefektifkan, mengaktifkan proses mengaktifkan proses pembelajaran siswa, sehingga siswa mereka bisa berkreasi ya sesuai dengan keinginannya ya. Ada siswa yang bisa tampil dengan bernyanyi, ada juga siswa yang tampil dengan menampilkan hasil produk ya, dengan menjodohkan diferensiasi produknya ya. Ya, diferensi produknya. Oke, siap Pak. Menurut Pak Alo nih Pak ya, dari pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan tadi sudah mencapai berapa persen kira-kira? Ini pandangan saja nih, pandangan Pak Alo, dan sudah dilihat dari keberhasilan siswa itu kira-kira sudah berapa persen capaiannya gitu. Nah, untuk proses pembelajaran kali ini ya insya Allah sudah 90%-an lah. 90% ya, alhamdulillah ya. Sudah besar Pak ya. Sudah besar. Banyak siswa-siswa yang sudah bisa memahami dengan proses pembelajaran. Artinya Pak, dengan 90% ini Bapak sudah sangat menunjukkan kemajuan atau menunjukkan pemahaman terhadap pembelajaran diferensiasi. Artinya masih ada 10% lagi kalau untuk mencapai 100%. Ya. Kira-kira langkah ke depan nih buat Bapak untuk menebalkan juga pembelajaran diferensiasi seperti apa Pak? Ya karena ini masih 90% ya, saya juga ini juga menjadikan motivasi supaya saya selalu menggali bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik supaya peserta didik ini bisa gampang mencerna apa yang saya jelaskan. Nah, untuk kedepannya saya juga akan banyak belajar lah dari ahli-ahli pendidikan, guru-guru senior, bisa melalui KKG juga ya, melalui KKG, ya, MGMP, PAI, ya, itu untuk menambah wawasan saya
untuk bisa saya praktekkan lagi untuk belajar di sini. Oke, siap Pak. Mungkin alhamdulillah Pak, sesi kali ini sudah cukup ya Pak ya untuk kegiatan supervisi akademiknya ya Pak ya. Alhamdulillah dan terima kasih Pak Alo sudah bersedia untuk disupervisi. Kemudian selanjutnya saya harapkan juga nih ya, saya berharap kepada Pak Alo untuk terus mengembangkan pembelajaran baik pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran dengan metode-metode yang lain agar mencakup atau memenuhi kebutuhan siswa terutama yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Alo. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.